Pertanyaan dari Roli Abdul Rahman di Bojonegoro, Jawa Timur. Kitab suci sebagai bagian dari keimanan menjadi inspirasi dan panduan dalam beragama. Dengan tegas, kitab suci memandu umat beragama untuk bisa hidup damai dan menjauhkan pertikaian dengan siapapun. Tetapi faktanya, dalam sepanjang sejarah dalam banyak hal, umat masih sering kali bertikai. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan apakah ini menjadi bagian dari takdir kehidupan umat manusia yang terus bertikai dan menghadirkan penderitaan baru sepanjang zaman? Bagaimana kita menyikapinya? Selamat datang di podcast Alwi Shihab. Kita harus secara objektif mengatakan bahwa semua kitab-kitab suci yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu kitabnya Daud, Zabur, Taurat, Injil, coba periksa. Semuanya itu mengajarkan hal-hal yang baik. Tidak ada yang mengajarkan membunuh. Orang Yahudi itu Ten Commandment-nya, selain dia harus percaya kepada Tuhan yang Esa, dia tidak boleh membunuh. Itu ada di dalam Taurat dan ada juga dan dipercaya juga oleh orang-orang Nasrani. Sehingga kalau kita melihat banyak pertikaian yang terjadi, itu yang saya sebutkan tadi. Yang memproklamirkan perang salib adalah tokoh agama Romawi waktu itu, Paus Urban. Hari ini kalau kita tanya pemuka agama, setuju tidak apa yang diproklamirkan oleh Paus Urban untuk memerangi umat Islam untuk mengambil Yerusalem sebagai bagian dari kekuasaan mereka. Anehnya, tentu saja banyak yang mengeritik sekarang. Dari itu, yang tadi Konsili Vatikan II menyatakan bahwa kita tidak boleh mengingat sejarah yang lalu kita lupakan. Karena sejarah yang lalu berdarah-darah. Kita hendak menciptakan komunitas yang harmonis di antara semua komunitas agama. Ini yang sebenarnya inti daripada ajaran yang ada di Taurat, ada di Injil, dan juga ada di Islam. Tapi kita lihat saja apa yang terjadi di Timur Tengah. Kelompok ISIS ya. Dia membunuh orang yang tidak sejalan dengan dia. Orang Islam pun dibunuh yang tidak sejalan. Dari mana dia dapat sumber ajaran yang beranggapan hal itu boleh? Karena apa? Perilakunya, pendapatnya sudah menyimpang dari semangat yang begitu indah, baik dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab suci lainnya. Bahwa kitab-kitab suci lainnya mengalami perubahan-perubahan, tapi inti dari ajaran mereka semua itu tidak banyak beda dalam inti menganjurkan moralitas, menganjurkan kasih sayang, menganjurkan cinta sesama. Sama halnya dengan Al-Quran, juga menganjurkan kita cinta kepada kepada tetangga kita cinta kepada orang tua kita berbuat baik sesama kita menolong orang-orang miskin. Jadi ini masalahnya perilaku. Ini masalahnya kitab suci memberikan tuntunan, tetapi Tuhan juga memberi kesempatan kepada setan, iblis yang minta dari Tuhan supaya dia tetap ada di dunia ini untuk menggoda dan mengganggu hamba-hamba Allah. La'aghwiyannahum ajma'in. Saya akan perdaya mereka semuanya. Nah, ini hasil perdaya iblis ini yang menjadikan seorang Muslim yang hafal Quran, ya, yang sujudnya cukup banyak, yang tetapi radikal,
menganggap dirinya paling menang, dialah yang membunuh, ya termasuk Sayyidina Ali, membunuh Sayyidina Utsman, ya itu kan orang-orang Islam juga. Jadi orang-orang yang tidak usah kita lihat agama lain, dia dalam agama kita. Dan dari itu pesan saya selalu, kita hendaknya kembali kepada sumber. Itu perintah Nabi, kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah. Sunnah ini keteladanan Nabi. Karena sunnahnya juga banyak hadis-hadis yang artinya yang dibuat sesuai dengan kepentingan politik. Jadi kembali bahwa ini bukan takdir, tetapi ini adalah ulah manusia sendiri. Coba kita berusaha dari kelompok paling kecil di rumah kita. Berusaha untuk menjadi keluarga yang saling cinta mencintai. Kalau kita sudah berhasil, kita lebarkan sedikit kepada keluarga besar. Kalau sudah berhasil, kita luaskan lagi kepada kampung kita dan seterusnya. Kalau kita konsisten kepada hal yang semacam ini, insya Allah infiltrasi ajaran-ajaran yang keras ini, karena pada dasarnya Indonesia ini punya organisasi-organisasi Islam yang lahir dari bumi Indonesia, tidak ada yang keras. Karena budaya Indonesia ini bukan budaya keras. Bukan budaya yang seperti dilakukan di negeri Arab. Bayangkan dalam 40 tahun, pemimpinnya 3 dibunuh. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Terus lagi Sayyidina Hussein. Dan seterusnya. Padahal Al-Quran begitu jelas kan. Jadi ulah dan budaya keras ini, inilah yang sekarang masuk ke bumi Indonesia dengan beraneka ragam organisasi yang keras. Jamaah Islamiyah, kelompok Al-Qaeda, kelompok Takfir wal Hijrah, itu yang bertanggung jawab membunuh Anwar Sadat, kelompok di Nigeria Boko Haram, kelompok ISIS, dan seterusnya. Itu sebenarnya jauh dari budaya Nusantara. Kita di Nusantara ini bertahun-tahun umat Islam di sini tidak pernah ada bom bunuh diri, bom masjid, bom gereja, nggak ada. Yang infiltrasi dari luar yang menjadikan orang-orang Indonesia menjadi ganas karena terpengaruh oleh ulama yang dianggap sakral. Padahal sama sekali kita tidak boleh mensakralkan ulama. Karena ulama itu bisa salah. Dan ulama itu mengeluarkan fatwanya sesuai dengan lingkungan dan konteksnya. Tidak bisa suatu fatwa yang dibuat di Irak itu bisa diterapkan di Jawa. Di mana orang Jawa khususnya itu sangat santun, sangat menghargai pendapat orang lain. Tapi ini semuanya datang dari budaya keras. Jadi jangan salahkan kitab suci. Baik kitab suci Yahudi, Kristen, Islam. Bahkan kitab suci Buddha, Hindu, dan lain-lain. Semua kitab suci itu mengajarkan hal-hal yang indah-indah dan yang baik. Episode ini merupakan rekaman tanya-jawab pada sesi kompetensi pribadi Islam, program internasional peningkatan kapasitas guru madrasah dan pesantren dalam literasi keagamaan lintas budaya, dengan pengampu Profesor Alwi Shihab. Agar Anda mendapatkan pemahaman yang komprehensif, pastikan juga untuk mengakses episode lainnya. Dan bila Anda memiliki pertanyaan, masukan, usulan topik kepada Profesor Alwi Shihab, kirimkan melalui email ke podcastalwishihab@warganegara.org. Terima kasih sudah menyimak episode ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya.